Itu bersatu sebagai orang muslim. Yang pertama yang kita ambil bahwa miftahul Islam, pembuka seorang masuk Islam itu adalah apa? Dua kalimat syahadat. Siapa yang sudah menyatakan dua kalimat syahadat, mengikrarkan muslim dia. Jangan seperti golongan-golongan yang lain yang menyesatkan umat, memperbudak umat, syahadatnya masih ada syaratnya. Di antara yang saya dengar, bahkan yang saya alami di masa dulu, saya pribadi, saya mengakui saja, barangkali ada yang dengar rekaman saya mungkin 30 tahun yang lalu, barangkali ya, saya masih ada di sebuah golongan yang mensyaratkan syahadat. Golongan itu namanya Islam Jamaah, mensyaratkan syahadat. Syahadat itu bisa sah jika dibaca di depan imam. Jadi Islam Jamaah itu punya imam di dalamnya, punya imam khusus mereka, dan membaiat imam ini. Dan bisa sah setelah baiat. Jadi syahadat, baiat baru sah, syahadatnya baru sah Islamnya. Ini iftira ala Allah, al-kadzib ala Rasul. Ini adalah berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah. Tidak ada seperti itu. Ya, Rasulullah hanya mensyaratkan siapa yang sudah membaca syahadat, walaupun dia belum mengerjakan rukun Islam yang lain, syarat yang lain, baru masuk 1 menit, 1 detik, 2 detik selesai, dia sudah muslim. Dia sudah berhak untuk dihormati, diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Pernah terjadi dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni, kata Rasulullah, dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah wa hisabuhum 'ala Allah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum, saya, kata Rasulullah, sebagai utusan Allah, saya sebagai utusan Allah sudah haram mengambil harta dan darah dia, mengganggu harta dan darah dia. Rasulullah haram. Bagaimana kita yang di bawahnya Rasulullah? Kira-kira ya haram juga. Soalnya saya menyatakan seperti ini karena ada pemimpin yang saya katakan tadi di Islam Jamaah ini sampai mengatakan ya bahwa harta jamaahnya adalah harta imam. Coba, penyimpangan luar biasa ini saudara. Jamaahnya dibutakan, pokoknya surga ada di tangan imam kamu, ibaratnya begitu. Maka kamu walaupun diambil hartanya, dipukul punggungnya, kamu harus taat. Sehingga mereka ini Islam Jamaah saudara sampai sekarang masih ada, dan mereka punya organisasi yang besar melindungi ini, melindungi, menjadi bajunya Islam Jamaah ini. Karena kalau ingin lebih detail tahu, tanya saya nanti khusus. Tapi saudara, mereka diwajibkan 10% setiap bulan, itu 10% dari penghasilan. Coba, zakat wajib saja berapa? 2,5% setiap tahun. Itu pun kalau sampai nisab. Masya Allah, ini nggak pakai istilahnya nisab yang ada di zakat, enggak, mereka punya nisab sendiri. 10% minimal itu, kalau yang paling bawah itu 2,5%. Nah, sedikit itu nyinggung saja, barangkali Anda punya teman atau punya tetangga yang masih ada di Islam Jamaah, tolong ingatkan. Kalau saya sudah bertahun-tahun mengingatkan, 7 tahun, akhirnya karena saya mengingatkan terus, saya dikeluarkan, diusir, bahkan bahasanya dimurtadkan. Dianggap murtad, dihukumi murtad. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Coba kita kembali ke hadis tadi ya, bahwa orang yang menyatakan la ilaha illallah itu sudah haram darah dan hartanya, kehormatannya sudah dia sebagai seorang muslim. Wa hisabuhum 'ala Allah, urusan hati dia iman atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Tapi dia sudah muslim. Pernah terjadi Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu siapa? Hibbu Rasulillah, cucu kesayangan Rasulullah, walaupun itu cucu angkat, anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dari istrinya yang bernama siapa? Ummu Aiman Barakah. Ummu Aiman itu adalah pengasuh Rasulullah, bekas budak dari ibu Rasulullah yang mengasuh Rasulullah sejak kecil. Hibbu Rasulillah Usamah bin Zaid. Pernah terjadi dia berperang, lalu dia
mendapati seorang pasukan perang kafir yang gagah berani dan kuat dan sudah membunuh si fulan. Tidak ada yang bisa menghadapi dia. Akhirnya Usamah ini dengan satu teman orang Ansor, pasukan Ansor, dia kejar satu orang ini sampai ketika dia sudah mepet, ya, sudah menyerah, dia mengatakan la ilaha illallah. Berarti ini orang ngerti nih, ngerti Islam, tapi dia menyatakan la ilaha illallah. Kata Usamah, pura-pura kamu ya, biar nggak dibunuh ya, katanya. Yang orang Ansor berhenti karena dia ngerti pesan Nabi, kalau sudah la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, paling tidak harusnya kan ditangkap, ditawan gitu aja kan. Dia la ilaha illallah, kata Usamah yang masih muda, pura-pura ini gaya nih gimana, kak dipatah ini sudu wes usuk mati. Setelah pulang ke Madinah dia lapor kepada Rasulullah, dia melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah dia menyatakan la ilaha illallah. Kata Usamah, iya Nabi. Kenapa kamu bunuh? Kalau bahasa kita ini, Nabi itu pura-pura, itu bukan dia dari dalam hati. Apa kata Rasulullah? Afala syaqaqta qalbahu. Apa enggak kamu belah sekalian dadanya sampai kamu lihat aqalaha amla, apakah la ilaha illallah itu dari dalam hati dia atau tidak? Itu kan hal yang tidak mungkin. Tapi maksudnya Rasulullah, kamu tidak ngerti isi hati dia. Bagaimana kalau dia betul menyatakan la ilaha illallah dengan keimanan yang benar? Pada saat itu bagaimana kamu? Fa kaifa bika bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah? Apa pembelaan kamu besok hari kiamat kalau datang la ilaha illallah membela orang itu? Artinya kesalahan besar. Kata Usamah, sejak itu aku susah, seakan aku sudah hilang semua amalku. Sejak itu aku merasa baru masuk Islam, baru mulai Islam, saat itu sudah hancur semua karena Rasulullah terus mengulang-ulang. Ini jelas pertanda bahwa seorang yang menyatakan la ilaha illallah mu'allaf, baru sebelum dia mengetahui syariat selanjutnya, maka dia sudah berhak dinamakan seorang, dilabeli seorang muslim yang harus dihormati.